Halo semua, balik lagi di Lapak Tekno dan ini adalah Xiaomi 13T. HP terbaru dari Xiaomi yang hadir resmi di Indonesia ya teman-teman. Dan HP-nya kebetulan hari ini udah sampai di sini. Kali ini kita bakalan coba tes main game Genshin Impact di Xiaomi 13T. Oke, di sini kita pakai data ya teman-teman, bukan pakai WiFi. Terus brightness-nya aku atur di kisaran 70% dengan volume di 25%. Untuk suhu ruangan kira-kira ada di 29 ya hampir 30 derajat Celcius. Di sini kita bakalan coba main game Genshin Impact selama 1 jaman ya teman-teman. Kira-kira berapa baterai yang terkuras dan berapa suhu HP-nya kita bakalan cek nanti dalam video kita kali ini. Oke, di sini baterainya masih 100%, bisa teman-teman lihat. Sekarang kita akan masuk ke dalam game Genshin Impact. Oke, ini kita udah masuk di dalam gamenya. Coba kita masuk setting, kita dapat settingan apa di dalam game ini. Oke, grafisnya di default yaitu di medium dengan FPS 30. Di sini kita akan coba pakai yang tertinggi ya teman-teman, di highest 60 fps. Oke, jangan lupa mode performa kita aktifkan dengan swipe di kiri di game turbo. Oke, mode performa sudah aktif. Oke, teman-teman bisa lihat fps-nya di bagian sini ya teman-teman. Itu fps-nya di kisaran 58 fps. Ya, rada ngedrop sih sampai 30, cuman nggak terlalu lama dan nggak terlalu sering. Oke, kita coba keliling di sini dulu di bawah air. Volumenya coba kita naikkan di 50 ya. Kita coba ke darat dulu teman-teman.
Oke, coba kita lawan musuh. Karena jumlah musuhnya sedikit, FPS-nya masih aman sih, di atas 40 FPS. Bahkan stabil di 60 FPS ketika battle. Tapi lain cerita kalau misalkan musuhnya rame nih teman-teman. Coba kita cari musuh yang lebih rame. Ini di region yang terbaru ya teman-teman, yang di Mount Fontaine ya kalau nggak salah namanya. Nah, ada sedikit ngedrop tadi. Ngedrop sampai ke 30 fps. Tapi kalau kita jalannya pelan kayak gini, aman sih. FPS-nya masih aman. Sebentar, di sini aku matiin notifikasinya dulu. Oke. Kita jalan-jalan sebentar di region yang baru. Kita kecilin lagi dikit. Kita coba cari musuh lebih banyak teman-teman. Waduh, nge-lag. Cuman nggak lama. Oke, kita akan cari musuh yang lebih banyak. Nah, ini dia. Kalau teman-teman udah dilihat, FPS-nya bisa dibilang masih stabil, cukup stabil di atas 30. Ini kita pakai settingan yang tertinggi ya teman-teman, bukan yang medium tapi yang tertinggi. Udah jelas pasti bakalan berat banget kalau dimainin di HP. Aduh, FPS-nya udah turun teman-teman. Sekarang cuman 30 tadi. Oke, ini balik lagi ke di atas 50. Aduh, mati Ayaka.
Ini ngapain sih di dalam air nih? Duh, Hayaka mati. Saya hidupin dulu. Oke, kita lanjut ke tempat yang lain. Nah, oke, saat battle FPS-nya cuma 30 teman-teman. Cuma 30 FPS. Ya, tapi masih playable sih. Masih lumayan nyaman lah buat dipakai main game. Kita lihat seberapa lama HP ini bakalan tahan dengan FPS yang cukup stabil. Karena ini kita baru jalan 10 menit. Nah, FPS-nya 30 stabilnya kalau battle. Ini kemungkinan karena suhunya udah naik ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kalau di sini suhunya di monitor itu udah nyentuh 45 derajat Celcius. Ini sih lumayan panas ya. Coba kita cek di layar, nyentuh 44 derajat Celcius. Ini di layar teman-teman. Coba kita cek di bagian belakang. Sama 44 derajat Celcius. Di kamera sih dingin, adem. Mungkin karena terlalu tebal kameranya makanya nggak ketutupan sama panas yang di dalam. Ini apa nih? Oke, di bagian belakang juga menyentuh sampai 44 derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan main lagi teman-teman. Sekarang kita coba ke region yang pertama dulu ya, di Mondstadt. Ini kalau suhunya nyentuh di atas 45 derajat Celcius, settingannya bakalan aku turunin ya teman-teman jadi medium karena biar nggak terlalu panas kalau kita main kelamaan. Kasihan juga HP-nya kepanasan terus. Kalau kita compare dengan Poco F5, suhunya lebih adem di Poco F5. Ini padahal baru 10 menit kita main tapi suhunya udah menyentuh 45 ya. Di layar 44. Dan di bagian belakang juga sama menyentuh 44 derajat Celcius. Sekarang kita bakalan coba ngelawan Big Boss. Big Boss yang api, yang pyro. Oke, kita masuk ke dalam gua. Nah, ini dia bosnya. Kalau FPS sih masih oh ya turun FPS-nya teman-teman. Sekarang hanya di 30 FPS. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini FPS-nya turun.
Coba kita kalahkan dulu. Kira-kira bakalan naik nggak FPS-nya, apa stuck di 30 FPS? Oke, coba kita keluar ya teman-teman dari boxnya ini. FPS-nya masih di 30, belum naik. Oke, udah naik. Sekarang di 50, 55, 57, 58 udah naik ya. Tadi sempat ngedrop ke 30 fps dan stuck di 30. Nah, turun lagi fps-nya ke 30. Ini turunnya lumayan lama ya teman-teman. Bukan hitungan 1 sampai 2 detik, tapi udah hampir 30 detik ini turun fps-nya. Coba kita turun. fps-nya masih sama di 30, belum naik. Kemungkinan karena suhunya udah panas. Ini kita baru main di 15 menit teman-teman. Nah, sekarang fps-nya udah mulai naik ke 60. Terus sekarang turun lagi ke 30. Oke, kita ke region lain lagi. Sekarang kita bakalan coba ke Inazuma. Oke, di sini fps-nya cuma 30, stabil di 30. Kemungkinan karena daerahnya yang rame di sini teman-teman, ada petir, ada hujan juga. Otomatis daerah sini bakalan berat buat game ini. Nah, sempat ngedrop ke 15. Coba kita turun lagi. Apakah fps-nya mau naik balik ke 60 atau malahan stuck di 30? Oke, ini stuck ya teman-teman. Cuman 28, 29 fps, nggak naik-naik dari tadi. Suhu di layar juga udah nyentuh 45,3 derajat Celcius. Ini kita baru main selama 17 menit. Nah, coba kita ngelawan musuh. Apakah fps-nya bakalan anjlok lagi atau cuman stabil di 30?
Oh ya teman-teman, di Xiaomi 13 Lite yang aku pakai ini pakai varian yang warna biru ya teman-teman. Yang belakangnya itu pakai material dari leather, bukan kaca. Jadi pasti ada sedikit perbedaan antara kaca dan leather. Biasanya sih kalau yang pakai kaca bakalan lebih bagus buat nganterin panasnya, apalagi kalau misalkan kita pakai cooler. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa di varian yang aku ambil ini panas banget kalau pakai main game Genshin. Mungkin teman-teman yang pakai Xiaomi 13T varian yang warna hijau atau hitam yang pakai back cover dari kaca bisa komen ya di kolom komentar untuk suhunya seperti apa, apakah sama kayak di varian biru ini atau mungkin malahan lebih rendah atau lebih adem. Oke, di sini kita bakalan coba melawan musuh ini. FPS-nya masih di 30 teman-teman, dari tadi masih 30. Semenjak masuk ke Inazuma FPS-nya masih 30. Cuman ngedrop parah sih nggak ada ya teman-teman. Ya bisa dibilang stabil lah di 30 fps. Jadi nggak ngandat-ngandat gitu loh. Aman lah. Walaupun fps-nya cuma 30, tapi masih playable banget. Kita coba cari musuh yang lain. Oke, ini kita udah main selama 20 menit teman-teman. Kita coba cek suhunya berapa. Di layar masih 44, ya 44 derajat Celcius. Hampir keseluruhan layar menyentuh di atas 40. Bagian belakang coba kita lihat, sama ya teman-teman kayak yang tadi masih 44. Di kamera juga udah mulai naik ke 40, sini 44. Oke, abis ini kita bakalan ke Sumeru. Biasanya sih di Sumeru yang paling berat. Entah kenapa kok bisa di Sumeru ini paling berat. Kalau kita masuk ke sini dulu teman-teman. Oke, ini kita udah di Sumeru. Nah, udah mulai ngandat. Oke, FPS-nya udah mulai naik. Ya, udah di atas 50 fps. Malahan tadi yang di Inazuma malah stuck di 30 fps, mungkin karena terlalu berat. Kalau di sini udah mulai naik, ya malahan turun lagi teman-teman ke 30 fps. Jadi sih kemungkinan karena suhu yang udah mulai naik ya teman-teman, makanya fps-nya ngedrop ke 30. Kalau kita pakai cooler harusnya lebih stabil untuk fps-nya, bisa di atas 50 ya. Ya maklum karena ini bukan HP gaming. HP gaming juga bakalan panas juga kalau main Genshin. Oke, kita cari musuh dulu di Sumeru. Oh, ada apa nih? Aduh, kita lewatin aja misinya. Kita coba ngelawan musuh di Sumeru.
Oke, kita cari yang di gurun pasir, teman-teman. Udah, kita dikejar nih sama musuh, teman-teman. Oke, ini dia musuhnya. Kita bakalan bertarung di sini. Kita ganti ke siang hari dulu, teman-teman, biar lebih cerah. Ini sih gelap banget nih. Oke, udah sedikit terang. Ini kayaknya di atas tebing nih. Kita lewat sini harus ada di. Oke, kita balik dulu, teman-teman. Kita mau nyari musuh di atas sana. Nge-lag lagi. Tadi nyentuh ke 14 fps ya, teman-teman. Cuman nggak lama, paling cuma sedetik doang. Oke, ini musuhnya. Duh, kok nggak mau terbang dia? Mana musuhnya? Oh, ini dia. Nah, ini sih cuma satu doang. Nah, ini sedikit rame, teman-teman.
Kalau ngelawan musuh FPS-nya jadi turun ke 30 fps, tapi kalau misalkan kita jalan-jalan kayak gini, ntar balik lagi ke 60 fps teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat sekarang udah balik lagi ke 60 fps. Tapi kalau kita ngelawan musuh, itu biasanya langsung turun, apalagi kalau musuhnya banyak. Aduh, ada kerbau. Nah, ini fps-nya turun lagi ke 30. Oke, sekarang kita udah main selama 30 menit teman-teman. Baterainya terkuras sebanyak 12%. Tadi pas awal kita main baterainya 100%, sekarang cuma 88%. Dan suhu coba kita cek di layar nyentuh 44,4 derajat Celcius. Kan di bagian belakang masih sama menyentuh 44,7 ya teman-teman. Oke, kita bakalan lanjutin di sini teman-teman. Kita akan ke Spiral Abyss. Oke, kita buat timnya dulu. Pertama kita pakai Kazuha, Bennett, Xiangling, sama siapa ya lagi satu nih? Sebentar. Tapi ya. Tim 2 dulu dah. Raiden. Oh ya, di sini aku pakai ini. Ini aja dah. Oke, kita mulai. Kalau di sini sih FPS-nya harusnya aman ya teman-teman. Nah, bisa dapat melihat FPS-nya stabil di 60. Padahal musuhnya lumayan banyak. Ya mungkin karena kita ada di dalam ruangan, bukan di daerah terbuka seperti tadi. Ini seperti di dalam ruangan ya teman-teman. Gerakan kita terbatas, walaupun musuhnya banyak. Otomatis di sini pasti lebih stabil. Oke, kita lanjut ke sisi yang lagi satu. Di sini ada Raiden. Kita pakai Sucrose. Ayo Kokomi. Ternyata nggak menjamin teman-teman, walaupun di dalam ruangan tadi FPS-nya juga sempat turun ke 30. Nah, ini balik lagi ke 30 fps. Dan balik lagi ke 60. Kalau banyak ada animasi kayak gini, balik lagi ke 30 ya teman-teman.
selesai. Atau gini teman-teman, coba kita turunin grafisnya sekarang. Kita udah main hampir 35 menit. Dan seperti yang teman-teman lihat, tadi FPS-nya anjlok ke 30 kalau misalkan ada musuh yang banyak, terus suhunya naik, FPS-nya bakalan anjlok. Sekarang udah 35 menit kita main, coba kita turunin grafisnya. Di sini kita pakai yang low aja ya teman-teman, dan FPS di 60. Ini grafisnya low, FPS-nya 60. Ya, FPS-nya 60 stabil, tapi gambarnya sedikit ya lebih burik dari yang tadi. Oke, kita coba ke Fontaine. Di sini kita coba jalan-jalan sambil nyari musuh, siapa tahu ada musuh di depan. Kita bakalan cek untuk FPS-nya apakah turun lagi. Yap, baru tadi tak bilang udah FPS-nya turun ke 30 teman-teman. Ini ada musuh di sini, coba kita lawan. Sekarang kita coba ke Inazuma, ke tempat yang tadi, yang rame ada petir. Kok bisa mati ya?
Sepertinya FPS-nya masih sama seperti tadi teman-teman pas kita pakai highest, cuma ada sedikit peningkatan yaitu ketika tidak melawan musuh, FPS-nya bisa naik ke 60 fps di wilayah ini. Yang tadi pas kita setting di highest 60 fps, itu kita cuma dapat fps di 30 di daerah ini teman-teman. Ya cuman kalau misalkan kita pakai yang lowest, detail karakternya, detail gamenya jadi berkurang, tidak seperti di highest tadi teman-teman. Ya sedikit burik lah kalau dibilang. Oke, ini battle 30 fps. Dan balik lagi ke 60. Kalau suhu sih kayaknya masih sama sih nih teman-teman. Oke, sekarang kita udah main selama 41 menit. Coba kita cek untuk suhu. Bagian depan masih sama 44 derajat Celcius. Bagian belakang juga sama 44,6. Perubahan yang paling kerasa saat kita ubah grafisnya ke low, yaitu di FPS-nya yang lebih stabil, sedikit lebih stabil daripada tadi pas kita pakai settingan highest. Ya walaupun nggak full stabil teman-teman, tapi ya cukup lah kalau misalkan kita pakai buat main game lebih lama. Tapi kalau main game ini, aku saranin sih pakai cooler aja teman-teman, biar gamenya lebih stabil, FPS-nya lebih stabil, kalian juga lebih nyaman buat main game. Coba kita lawan bos lagi di sini teman-teman. Di Liwe atau bos ini aja kita lawan. Kita ganti karakter. Oke, kita pakai ini. Kok cepat sekali malam hari ya. Kita pakai siang hari aja. Oke, kita coba balikin lagi teman-teman settingannya ke highest. Karena aku rasa sih hampir sama aja settingan highest atau low di 60 fps. Kalau di 30 sama 45 pasti lumayan perubahan atau perbedaannya lumayan ya teman-teman.
Biasanya sih kalau aku main game Genshin itu aku pakai settingan yang low dan FPS-nya aku atur di 30 atau 45. Tapi ini biar kita tahu seperti apa performa dari HP ini, kita pakai settingan yang tertinggi ya teman-teman. Dan tadi juga udah kita lihat kalau misalkan kita pakai yang low 60 fps, itu nggak terlalu jauh perbedaannya. Malahan yang terasa banget perbedaan di grafisnya yang lebih lebih jelek lah dari settingan yang highest. Udah ketahuan. Kabur dulu. Oke, di sini kita coba selesaiin misi harian dulu, teman-teman. Oke, kini kita ada di kota. FPS yang kita dapat cuman 30. Oke, kita balik lagi ke kota. Nah, FPS-nya balik lagi ke 60, teman-teman. Terus balik lagi turun ke 30. Oke, ini kita udah main selama 50 menit. Kita cek untuk baterainya sekarang 80%, teman-teman. 80% udah 20% berkurang. Terus untuk suhu, kita cek di layar masih 44. Ya, 44 derajat Celcius. Bagian belakang masih sama, 44,7.
nyentuh tertingginya di 44,7. Oke, kita coba lanjutin lagi 10 menit teman-teman. Ya udah, coba kita ke Semeru lagi teman-teman. Oke, di bawah ada musuh. Kalau tadi pas suhunya masih di bawah 40 derajat Celcius, FPS-nya tinggi teman-teman. Walaupun battle kayak gini FPS-nya masih nyentuh di atas 50 FPS. Tapi karena ini suhunya udah naik cukup tinggi, yaitu 44 derajat Celcius, FPS-nya jadi stabilnya cuma di 30 FPS. Menurutku ini wajar sih teman-teman. Karena kalau misalkan FPS-nya dijaga stabil di 60, suhu HP-nya bakalan naik lagi teman-teman. Sekarang udah nyentuh di 45, kalau kita cek di layar di sini udah nyentuh 45. Tapi FPS 30 itu udah enak sih teman-teman. Yang penting FPS-nya stabil. Tidak loncat-loncat. Kalau loncat-loncat ya nggak enak. Kalau FPS-nya stabil 30, 28, 27, 28 itu enak banget teman-teman. Kalau misalkan kita sandingkan dengan Poco F5, aku rasa sih masih lebih enak ya mainnya di Poco F5. Suhunya juga lebih adem. Ya walaupun ujung-ujungnya nyentuh di 45 40-an derajat Celcius, 44 ya kemarin terakhir tak cek. Tapi di awal-awal main di 10 menit, 20 menit itu suhunya masih adem teman-teman. Sedangkan di Xiaomi 13T ini suhunya di awal-awal udah di atas 40 derajat Celcius. Ya mungkin karena kita pakai settingan yang tertinggi. Kalau teman-teman yang bingung pilih F5 apa Xiaomi 13T, itu balik lagi sama kebutuhan kalian ya teman-teman. Kalau misalkan kalian lebih mengutamakan buat gaming, aku saranin beli Poco F5 aja. Selain harganya juga lebih murah, terus performanya juga lebih kencang dari Xiaomi 13T. Tapi kalau misalkan kalian mau nyari yang
semuanya bisa, all round, itu kalian bisa pilih Xiaomi 13T ini teman-teman. Ya cuman risikonya lebih mahal. Kalau di Poco F5 untuk varian yang 12 GB itu 5,5 kalau nggak salah. Kalau di Xiaomi 13T itu harganya 6,5. Ya beda sejuta dari varian tertinggi di Poco F5. Cuman kalian dapat fitur yang lebih banyak, yang lebih bagus dari Poco F5. Ya salah satunya sih di kamera teman-teman. Oke, kita coba ke tempat lain. Gurun pasir lagi. Sebelumnya minta maaf ya teman-teman kalau misalkan videonya sedikit ribut. Oke, di sini kita coba bakalan ngelawan musuh lagi. Nah, kok diem ini? Musuhnya mana? Oh, ini dia. Nah, gitu doang. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapat saat ini ya teman-teman. Buat main game Genshin Impact dengan settingan rata kanan di Xiaomi 13T, kalau aku bilang sih lumayan enak ya, lumayan enak. FPS-nya stabil, tidak sampai ngedrop parah kalau misalkan udah panas. Itu masih stabil di 30 fps. Ya cuman kita dapetin fps-nya di 60 itu jarang banget teman-teman. Kalau udah panas, udah mainnya lama itu jarang kita dapet 60 fps. Ya meskipun di awal-awal kita dapat stabil di 60 fps. Ya mungkin kalau misalkan kita bisa jaga suhunya lebih rendah, ya kalau bisa di bawah 40 derajat Celcius, fps-nya mungkin ya bakalan lebih stabil. Jauh lebih stabil dari pengetesan kita kali ini. Oke, nanti di video selanjutnya aku bakalan coba buatin video main game Genshin Impact lagi tapi pakai cooler. Cuman sayangnya aku cuman ada satu cooler yang masih bagus yaitu X37. Ya tapi sayangnya suaranya bising banget. Ada cooler X9 cuman ya udah nggak dingin teman-teman. Oke, ini kita udah main hampir sejam ya teman-teman. Udah 59 menit. Di sini aku mau coba gacha. Kebetulan aku udah punya 12. Kita coba gacha Hutau. Oke, ini trik gacha teman-teman. Ya, cuman nggak pasti dapat atau enggak. Kalau dapat ya syukur, beruntung berarti. Hutau. Wis. Ayo kuning lah. Kuning. Oh my god. Wow. Wow. Wow, dapat Hutau teman-teman. Wow, pas sejam loh. Ya akhirnya dapat Hutau teman-teman. Hutau damage-nya ngeri ya teman-teman. Ya walaupun darahnya berkurang tapi damage-nya ngeri Hutau.
Oke, kita dapat Hutao teman-teman. Kita coba. Hutao. Oke, ini kita pakai Hutao. Mana Hutao? Lah, kok nggak ada? Oh, ini dia. Sweet. Wow, keren. Oke, nanti aku bakalan build Hutao teman-teman. Aduh. Ya belum sakit sih karena belum punya emblem apa-apa. Nanti pasti bakalan sakit banget Hutao. Oke, selama sejam main baterainya berkurang 25% teman-teman. Sekarang baterainya sisa 75%. Untuk suhu di menit ke 60 masih sama 44 derajat Celcius. Di bagian layar dan di bagian belakang itu masih sama ya teman-teman. Ya tadi nyentuh 45, 44. Ya stabil di 44 lah. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini dulu teman-teman. Ya, semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih performa dari Xiaomi 13T kalau misalkan kita pakai main game Genshin Impact selama 1 jam penuh. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya teman-teman, karena nanti aku bakalan buatin video menarik lainnya dengan Xiaomi 13T. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam tekno.